Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih dapat berkumpul, bertatap muka, bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita merupakan manusia yang telah mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, izinkan malam ini saya selaku pembawa acara ingin menyampaikan susunan acara peringatan doa bersama dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam atau Muharram 1444 Hijriah. Sebagai tertib acara sebagai berikut: yang pertama pembukaan, yang kedua tausiah, yang ketiga doa, dan yang keempat penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara malam hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu tausiah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Firmansyah. Kepadanya dipersilahkan. Uhdi lakum tahiyyati tahiyatan wa salaman min qalbin wa firin bihubbikum. Aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak, kurang semangat. Saya ulang sekali lagi. Saya doakan ibu-ibu yang jawab salam saya suaminya tidak kawin lagi. Amin. Kuat bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak lebih kuat. Innal hamdalillah hamdan wa syukran lillah. Hamdan liman khassa sayyidar rusul bikamalil khalqi baina sairil anam wa anzala alaihi i'jazan lahu wa hudan liman tabi'a huda. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.
Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas anfa'uhum lin-nas wa ahsanuhum khuluqan. Qala rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ridhaka al-barakata alayya wa ala hadhihi al-jamaah, amin ya rabbal al-mukarramun wal muhtaramun. Yang saya hormati para tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda hadir di tengah-tengah kita. Ada Wak Hasan dari Jati Indah, beliau termasuk orang tua kita juga hadir. Ada Babo di sini, ada Pak Lehan, ini tetangga kampung sebelah. Alhamdulillah bisa hadir silaturahim, tinggal nanti ada kunjungan balasan. Insyaallah semuanya. Yang saya hormati dan saya banggakan dan saya muliakan tentunya ibu-ibu. Tanpa kehadiran dan peran aktif ibu-ibu tidak ada to'am bapak-bapak. Ini to'am ini sangat-sangat prinsip dalam setiap acara. Nggak ada to'am nggak semangat. Alhamdulillah to'am sudah saya hitung tadi ada 1000 bungkus. Insya Allah bisa kebagian semua. Hatta anak-anak kebagian semua. Amin. Kalau sambal nggak usah khawatir. Sambal sudah dibuat. Lele sudah dibagi-bagi, sudah dibakar. Sudah semua Pak ya? Digoreng, dibawa ke sini nggak? Jangan udah dibagi nggak balik lagi. Mudah-mudahan kumpul kita di sini sebagaimana sabda baginda Rasul, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum. Tidaklah berkumpul satu kaum di satu tempat, di bait dari bait-baitnya Allah, dari rumah-rumahnya Allah, di masjid. Kemudian dia baca Quran, kaji Quran, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan kebahagiaan. Yang hadir hatinya bahagia insyaallah. Wa ghasyiyahumur rahmah, yang hadir di sini diliputi kasih sayang. Tidak lagi penyakit hasad, iri, dengki. Kalau sudah hadir satu pengajian, satu majelis, satu tempat ini, kita saling mencintai, saling menyayangi. Karena Allah liputi kita dengan sifat rahmahnya Allah. Amin. Kemudian yang hadir di sini, wa ghasyiyahumur rahmah wa khaffat alaihimul malaikat, diliputi kita semua ini, dikerumuni malaikatnya Allah. Wa dzakarallahu fi man inda, Allah sebut nama-nama kita, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, di antara penduduk-penduduk langit. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang bersalawat 1 kali saja, maka Allah akan bersalawat 10 kali untuknya. Dan Allah akan hapuskan 10 dosanya, dan Allah akan angkat 10 derajatnya. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi jama'atan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Irfa angkat suaranya. Anta syamsul anta ghararun, anta nurun fawqa nuri, anta
syamsun anta badrun anta nurun anta isru aqali anta misbahu suduri anta isru sama-sama sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi sallu alaihi. Membahagiakan hati kita, wabil khusus saya pribadi malam hari ini kita ukir sejarah. Kita peringati malam 1 Muharram 1444 Hijriah dan ini akan menjadi kesan terindah bagi kita semua yang hadir di sini. Tidak ketinggalan anak-anak ini. Kemarin sore Pak Sahri ke rumah saya, laporan. Kata beliau, Pak Ustadz, di komplek kita ini ada 150 rumah, baik yang ditunggu nggak ditunggu, pokoknya 150 rumah. Jadi saya hitung rata-rata Pak. Kalau 100 rumah saja yang beragama Islam, berarti ada 100 anak yang hadir di sini. Inilah nanti akan menjadi generasi emas 2045, nggak lama lagi. Yang akan memimpin bangsa ini 2045. Nanti insya Allah 2045 umur saya 65 tahun. Entah masih hidup apa enggak. Tapi yang jelas generasi emas ini akan meneruskan. Hari ini anak-anak kalian saksikan masjid ini seperti ini ramainya. Walaupun mungil masjid kita tapi ramai kegiatannya. Suatu saat kelak kalian akan merubahnya menjadi masjid yang megah, yang berlantai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tapi anak-anak yang paling penting dari semuanya itu adalah kegiatannya, programnya. Apalah artinya masjidnya besar, megah, agung, luar biasa. Tapi kosong dari ayat suci Al-Quran, kosong dari kajian-kajian Islam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, malam hari ini kita doa bersama. Tadi sudah sekilas saya ajak kita berdoa. Begitulah bunyi doa akhir tahun dan awal tahun ini. Kita merefleksi diri 1 tahun yang lalu, ngapain aja kita. Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Perintah Allah kita langgar, larangan Allah kita langgar. Itu bunyi doa akhir tahun. Dan bunyi doa awal tahun, pointernya adalah kita mohon sama Allah perlindungan. Yang melindungi kita cuma Allah dari godaan syaitan. Wa junudihi wa auliyaihi, wali-walinya setan ada Pak, tentara setan ada. Kita mohon sama Allah di awal tahun 1444 Hijriah ini. Kita mohon perlindungan Allah, kita dilindungi dari nafsu ammarah bisu, nafsu amarah yang akan menjerumuskan kita kepada kesesatan, kepada kehancuran, kepada kehinaan. Amin. Ini ada lebih dari 40 orang yang hari insya Allah doa 40 orang ini diijabah oleh Allah. Amin. Lebih dari 40 orang ini doanya para wali. Doakan saya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Saya doakan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita saling mendoakan. Mudah-mudahan kita ini selamat hidup di dunia. Amin. Keluarga kita, generasi-generasi kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah. Tadi saya sudah dapat WA dari salah satu staf saya. Beliau bilang, Pak Ustadz, alhamdulillah. Bantuan Pemda Lampung Selatan untuk Masjid As-Salam sudah payroll, sudah ditransfer ke bendahara Masjid As-Salam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan walaupun nominalnya nggak seberapa, tapi ini membekas, berkesan, ada hasilnya.
Nggak 5 miliar, nggak 500 juta, nggak 50 juta, gelinding nolnya. Tapi saya berharap Bapak Ibu, saya tantang semuanya di sini. Dengan modal kita yang sedikit, terasnya baru sebagian ini aja. Saya sedih ketika hari Minggu kita kedatangan tamu dari Masjid At-Taqwa, ada Ibu Nur Huda, ada Ayang di situ. Hadir di sini, giliran makan masuk ke dalam Pak, karena kita terbatas tempatnya. Tapi mudah-mudahan dengan bantuan Pemda ini sebagai stimulus rangsangan kita akan memperluas masjid ini. Mana Iwan? Mana? Lagi ada acara? Tahlilan. Siapa wakilnya Iwan itu? Baron. Mas Baron ada? Tahlilan juga. Jangan sampai nanti kesan, wah Ustadz ini belum apa-apa udah melewati saya. Insya Allah ini teras nanti nyambung ke sana Pak, sampai ke samping sana, ke belakang. Amin. Yang kuat aminnya ibu. Amin. Biar kami yang bekerja, ibu yang nyiapin to'am. Nanti kita bikin banner seperti ini, menerima infak sodako. Insya Allah. Nanti terasnya nyambung ke sana. Tinggal diterusin ke sana, sehingga ibu-ibu kalau makan nggak perlu masuk ke dalam. Makanlah di sana. Terasnya persis seperti ini nanti, bahkan bisa lebih bagus lagi. Amin. Jamaah rahimakumullah, hijrah baginda Rasul Muhammad SAW setelah beliau berdakwah di Mekah. Peristiwa itu terjadi 1440 tahun yang lalu, 44 tahun yang lalu, 1444 tahun yang lalu. Sejarah mencatat baginda Rasul hijrah setelah beliau berdakwah 12 tahun kurang lebih di Mekah. 12 tahun lebih, karena beliau diangkat jadi nabi usia 40 tahun. Anak-anak, umur nabi waktu diangkat jadi nabi umur 40. Hijrah setelah 12 tahun sampai 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, kurang lebih 52 tahun lebih. Usia 52 tahun beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Jangan dibayangkan Pak, hijrahnya Nabi pakai pesawat Superjet, pakai Garuda Airlines, pakai Batik Air, Lion, Sriwijaya, tidak. Tapi beliau mengendarai kendaraan yang namanya onta. Berapa kecepatan onta per kilometer? Allahu Akbar. Bisa dibayangkan. Bagi bapak-bapak yang sudah pernah ziarah ke Mekah, bayangkan panasnya Mekah. Tanahnya tandus. Sepertinya pohon-pohon itu malu ingin tumbuh di Mekah. Saking panasnya Pak. Maka satu pohon di Mekah harus ada keran di bawahnya. Untuk menghidupkan satu pohon di Mekah itu ada biaya 300 real. Kalau dikalikan 3.000 lebih, kurang lebih satu pohon biayanya 1 juta. Panas Mekah. Terbayang 1444 tahun yang lalu beliau hijrah dari Mekah ke Madinah tanpa kendaraan AC. Ya, pasir yang panas, terik matahari yang luar biasa. Bahkan dalam sebuah kitab namanya Kitab Nurul Yakin dinyatakan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu tatkala disiksa diletakkan di atas pasir yang panas. Bukan pasirnya dipanasin pakai api, bukan. Tapi karena memang pasir di Mekah itu saking panasnya, idza wudi'a alaihi lahmu fanabijat. Saking panasnya suhu di Mekah itu 40 sampai 50 derajat Celcius, apabila diletakkan daging yang mentah di atas pasir itu maka akan matang. Panas betul Mekah itu jamaah rahimakumullah. Tapi janji Allah, walaupun negerinya panas, walaupun negerinya luar biasa panasnya, maka tidak ada toko yang tidak ada AC di Mekah. Semua pakai AC. Gak ada orang mau belanja Pak kalau gak ada AC. Tapi Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra, Alladzi barakna haulah. Walaupun negerinya tandus, tidak ada pohon bisa tumbuh kecuali, tapi Allah berkahi Mekah. Tanahnya yang tandus itu ternyata menyimpan jutaan barel minyak mentah. Maka negara itu menjadi negara petrodolar.
negara yang kaya raya dengan minyaknya. Allah berkahi walaupun tandus di dalamnya terdapat jutaan bahkan miliaran barel minyak mentah. Subhan. Kenapa Allah berkahi? Karena Mekah orangnya beriman. Insya. Tanya Ade Ustaz Ade ini, mungkin menurut data statistik mana negara yang paling aman di dunia? Apakah negara Roma Italia atau negara Saudi Arabia atau negara Amerika segala macam? Ternyata yang paling aman negara Saudi Arabia berdasarkan data statistik. Karena di sana, mohon maaf, nggak ada istilah overload, lapasnya penuhan tuh nggak ada Pak. Karena di sana hukumnya berlaku, tidak tajam ke bawah tumpul ke atas, semuanya. Yang nyolong maling potong tangan kanan, nyolong lagi kaki kiri, wah hilang Pak. Nyolong lagi kaki tangan kanan, tangan kiri, nyolong lagi kaki kanan, wah persis kayak bonteng. Kalau udah dia ngerampok apalagi sampai membunuh, dikisos. Maka hukum Islam berlaku. Subhanallah, negeri itu menjadi negeri yang aman. Karena aman itu asbabnya karena orangnya beriman. Kalau dibolak-balik, karena beriman negerinya aman. Kenapa aman? Karena orangnya beriman. Jamaah rahimakumullah, baginda Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah dan beliau berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Maka genap 62 tahun lebih kurang, sampai dinyatakan 63 tahun beliau meninggal dunia di Mekah dan dikuburkan di dalam Masjid Nabawi di dekat Raudhah, di dekat mihrab bagi Rasul, dekat bait Rasul. Beliau dimakamkan di Masjid Nabawi. Dulu terpisah dengan masjid, tapi karena perluasan masjid, rumah Rasul berada dalam masjid, mihrab Rasul berada dalam masjid, termasuk makam Rasul berada di komplek bangunan namanya Masjid Nabawi Al-Munawwarah. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa ziarah ke makam Nabi. Amin. Jamaah rahimakumullah, apa yang menarik dari peristiwa hijrah ini? Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kalau baginda Rasul hidupnya habis untuk berdakwah, habis perjuangan beliau untuk menegakkan kalimat Allah, maka tidak menutup kemungkinan bagi kita untuk ambil peran itu juga. Masjid ini salah satunya milik kita bersama. Saya nggak mau banding-bandingin, tapi real adanya. Masjid lain bisa makmur, kenapa kita enggak? Masjid lain bisa punya program, kenapa kita enggak? Bukan perkara gede enggak gedenya masjid Pak. Masjid Agung gede, besar, bisa muat ribuan orang. Tapi belum tentu bisa lebih makmur dibandingkan masjid-masjid yang kecil seperti kita ini. Maka insya Allah saya tantang Bapak Ibu semuanya, Bapak-Bapak terutama, ayo sama-sama kita makmurkan masjid. Insya Allah semuanya. Kalau maghrib tadi bisa sampai 4 shop, maka subhanallah bisa jadi subuh pun bisa 4 shop. Amin. Mudah-mudahan ini menjadi momentum hijrah kita yang tadinya sholatnya lebih senang di rumah, maka malam hari ini mudah-mudahan menjadi asbab hidayah. Amin. Dia lebih senang sholatnya di masjid. Kenapa? Awalnya karena ada ta'am. Amin. Nanti lama-lama asbab hidayah, ya Allah, iya ya, kalau saya sholat di rumah belum tentu saya jamaah. Kalaupun jamaah belum tentu lebih afdal dibandingkan di masjid, karena di masjid tempat yang paling toharah, tempat yang paling suci, tempat yang paling bersih. Betul? Masjid tidak ada bau kencing kucing Pak. Ada nggak? Ada bau kencing tikus? Nggak ada toharah. Di rumah kita belum masuk radius udah ada bau kencing kucing. Masya Allah. Maka Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semua untuk istiqomah memakmurkan masjid kita Assalam ini. Masjid ini bukan milik DKM, bukan milik Pamong, Pak RT, tapi milik kita bersama. Kira-kira nih Bono Abi Bu, kalau kira-kira nanti saya minta keikhlasannya masing-masing satu kakak 100.000, ini saya tembak aja langsung. Kita baru punya 5.000 nih, 5 juta nih. Nanti kalau diminta 100.000 satu rumah, untuk bikin teras di situ di samping, plus nanti kita perbaiki juga toiletnya biar ibu-ibu juga punya toilet. Sanggup gak kira-kira? Sanggup. Cuma yang sebelah sini aja. Siap gak? Mau gak? Ustaz, saya gak punya 100.000, saya 2 kali bayar, boleh? Yang penting bayar.
Mudah-mudahan dengan niat kita bersama, momentum tahun baru Islam pada tahun ini, ada perubahan, ada kemajuan buat masjid kita. Nih lihat nih Bu, lihat nih. Ini anak-anak kita senang betul Bu, wudunya di depan sini. Kan di belakang itu ada uka-uka. Takut betul anak-anak ke belakang itu mau wudu. Alhamdulillah. Bismillah biqadar, dengan izin Allah, takdir Allah jadi Pak, satu hari itu. Yang kerja maskus mandor semuanya. Semua jadi mandor. Begana begini. Tapi alhamdulillah jadi. Ya kita pengen ini bagusin lagi nanti hari Minggu, ditempel-tempel yang hitam batu kuala betul. Dan nanti ada topinya di atas. Itu pancingan itu Pak. Itu buat nanti ada payungnya di atas. Tapi subhanallah, kalau bukan kita siapa lagi? Betul? Maka yang sama-sama kita makmurkan masjid ini. Innama ya'muru masajidallah, subhanallah, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah dialah orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir. Pengen disebut beriman kepada Allah, beriman kepada akhir, yuk kita makmurkan masjid. Di antara memakmurkan masjid, memelihara masjid. Jangan dikira nyapu di masjid, bersihin masjid gak ada pahalanya. Ibu-ibu hadir, bersihin masjid, kita belum punya marbot. Yang daftar udah ada, tapi mau tempatin di mana? Saya mikir masuk tempat mixer itu. Apa di sini aja taruh marbot ya, kata saya, 1x1 ini. Karena saya khawatir betul masjid kita nggak ada yang azan zuhur sama asar. Saya khawatir nggak ada yang bersih. Om Jul yang bersihin. Allahu Akbar, beliau yang azan, beliau yang nyapu. Pahalanya habis buat beliau sendiri. Kita nggak kebagian. Maka jamaah rahimakumullah, masjid kita boleh seperti ini, tapi halamannya luas. Bendahara sudah bikin besi paving block. Nanti kita paving block semua ini, ketutup semua nanti. Amin. Yang kuat aminnya Pak. Tapi nggak cukup dengan amin aja. Kita harus gotong royong sama-sama. Saya ulangi lagi, sanggup nggak tadi? Siap nggak 100.000 satu orang? Sanggup? Sebelah sini aja, kayak sini enggak. Sanggup nggak Bu? Iya 100.000. Kumpulin bendahara ini udah akad ini ya. Udah ketok palu. Tinggal dihitung. Wah nambah. Kalau 100 rumah kali 100.000 udah 10 juta. Ya, jadi insya Allah teras kita dalam waktu dekat. Amin ya Rabbal. Walaupun bagian pembangunannya lagi tahlilan, insya Allah nanti kita selesaikan teras di situ. Nanti kita punya arsitek barangkali, punya yang bisa gambar. Nanti di mana nanti itu taruh toiletnya biar gak serem. Apa dipindahin ke sini. Pokoknya ini masjid punya kita. Yang kerja maskus, yang lain mandor. Iya, kebanyakan mandor Pak. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, tiap minggu kami kumpul di sini. Apa itu ngecor, bawa batu, menetes keringat kita, tenaga pikir, insya Allah setiap tetes keringat menjadi pahala. Amin. Ini buat kemakmuran masjid kita. Nggak ada lagi perjuangan jihad kita, mujahadah kita, ya. Selain yang paling utama memakmurkan masjid kita ini milik kita bersama. Bapak Ibu boleh kagum kalau ke Sidomulyo lihat masjidnya megah. Saya tanya ketua pembangunannya Pak Pendi, mantan camat Sidomulyo, berapa Pak ini udah habis? Miliaran Ustaz. Belum beres, belum. Saya kagum dengan bangunannya, tapi kalau sholat maghrib cuma satu saf. Segede itu. Allahu Akbar. Gak apa-apa masjid kita kecil Pak, tapi 4 saf. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya kuat. Saya pengen lihat sumbuhnya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ibu-ibu terima kasih Bu ya. Ibu-ibu sudah mau memakmurkan masjid, ikut pengajian minggu, Ahad pagi ya. Juga ibu-ibu juga ikut pengajian Jumat. Alhamdulillah sudah latihan qasidah walaupun gak ada pelatihnya. Bunyinya juga masih acak-acakan. Tapi insya Allah ada Mas Heri, katanya sering tampil dulu ya. Beliau ingin ngajar ya Mas ya, mana? Takbir, Allahu Akbar. Ini yang gratisan aja dulu kita ya. Kalau ibu-ibu sudah ada pelatihnya, suami istri bisa beliau insya Allah. Nanti qasidah yang sudah dapat bantuan itu kita tularkan kepada generasi-generasi kita. Saya boleh sampaikan, saya pernah isi ceramah di Merbau Mataram. Tepatnya di Sumban.
Saya kabum 2 apa 5 tahun yang lalu saya ceramah di sini. Saya lihat bapak-bapaknya pinter qasidah Pak. Gak lama ibu-ibu tampil. Nah 2 kata saya. Bapak ibu tampil. Gak lama remaja putra tampil. Remaja putri tampil. Anak-anak tampil. Semua tampil. Dalam hati, wah ini gak main-main kampung ini. Kampung qasidah. Ternyata benar Pak. Dari kampung itulah yang mewakili Provinsi Lampung ikut qasidah tingkat nasional. Juara 1 seprovinsi Lampung. Dan bintang vokalisnya juara 5 ya, Harapan 2 ya, Harapan 2 di Nusa Tenggara Barat. Kampung Suban, Kecamatan Berbau Mataram. Bisa demikian. Karena ada yang latih. Ibu-ibu kalau nggak ada yang latih bunyinya gitu-gitu aja Bu. Pak, dudak. Band kepret itu namanya. Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, mudah-mudahan anak-anak kita juga dengan kita sama-sama bahu-membahu memakmurkan masjid ini. Anak-anak juga senang main ke masjid. Pesan saya anak-anak jangan dimarahin, jangan di smackdown, jangan dicekek banting, biarin aja. Kita yang ngatur. Kalau dia bisa sholat bersama, alhamdulillah. Belum balik pahalanya buat orang tuanya, bonus punya anak rajin sholat. Amin. Karena kalau kita ngarepin pahala kita aja nggak cukup Pak. Maka bantuan dari anak-anak kita, generasi kita, pahalanya ngalir buat kita kalau dia rajin sholat. Cuman pesan saya, tentu kita pengurus yang sudah sama-sama kita tetapkan, kita kukuhkan, kita harus sama-sama bahu-membahu, kompak aja lah ya. Gak perlu ada ikhtilaf perbedaan. Semuanya kita sama-sama pengabdian di masjid ini. Pengabdian. Jadi jangan bicara materi. Gak ada gajinya DKM. Gak ada penggajinya DKM itu. Semuanya cuma ikhlas, menegakkan kalimat Allah, memakmurkan masjid. Mudah-mudahan dengan kita memakmurkan masjid ini imbasnya dampak positif buat generasi kita anak-anak itu nanti ke depannya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masih banyak PR masjid kita ini Pak. Ya halamannya pengen dipaving blok, kemudian terasnya pengen ditambah, kemudian toiletnya pengen ditambah. Itu aja dulu. Nanti ke depan kita berdoa sama-sama. Mudah-mudahan nanti ada ruangan TPA di samping sini. Amin. Ada pantry, ada dapur, ada kamar marbot. Toiletnya pindah ke sini. Ada dana kita pun kedak itu nanti. Jadi nanti itu bisa ketutup semuanya insyaallah. Amin. Ini saja barangkali Bapak Ibu. Terakhir yuk sama-sama kita doa lagi. Barangkali tadi ada yang belum ikut berdoa, kita mohon sama Allah mudah-mudahan di malam yang penuh barokah ini, malam 1 Muharram 1444 Hijriah, Allah bukakan pintu hati kita menjadi asbab hidayah kita semakin meningkat ibadahnya di tahun 1444 Hijriah ini. Bi barakati Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sejenak kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Wabarik wassalim waradallahu ta'ala wa sadadina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya mabud ya rabbal alamin wa ya ilahal alamin wa ya rabbal malaikatal muqarrabin isma' du'ana ya Allah. Ighfir lana dhunubana ya Allah wa li auladina wa li ahfadina ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya Allah ya Tuhan kami berkumpul di tempat ini ya Allah, di majlis ini, di baitul, di rumahmu ini ya Allah, beralaskan bumimu, beratapkan langitmu ya Allah. Kami mohon ya Allah kabulkan doa-doa kami. Kami mohon kepadamu ya Allah, lihat kami, pandang kami, saksikan kami yang hadir di tempat ini ya Allah. Karuniakan kepada kami ya Allah keikhlasan hati, agar setiap langkah kaki kami menuju tempat ini Kau hitung sebagai pahala ya Allah. Ya Allah ya Rabb yang mengetahui isi hati kami, kurniakanlah kepada kami keikhlasan ya Allah, agar setiap untayan kata kami menjadi hikmah, menjadi asbab turunnya hidayahmu ya Allah. Ya Allah yang maha melihat, maha menyaksikan, maha menatap. Engkau melihat tatkala kami berbuat maksiat, Engkau menyaksikan tatkala kami berbuat dosa. Engkau menatap tatkala kami khilaf dan durhaka.
Dosa kami laksana bilangan pasir di pantai ya Allah. Dosa kami laksana titik air hujan yang jatuh ke bumi ya Allah. Dosa kami laksana debu yang berterbangan ya Allah. Ampunkan seluruh dosa-dosa kami Allah. Ampunkan dosa suami, istri, anak-anak kami Allah. Ampunkan dosa seluruh keluarga besar kami Allah. Ya Allah ya Rabb. Apabila ada di antara keluarga kami Allah yang saat ini belum mau sujud, belum mau ibadah, belum mau sholat berjamaah pada hari ini, pada malam hari ini ya Allah, bukakanlah pintu hatinya ya Allah, berikanlah hidayahmu kepadanya ya Allah. Apabila di antara keluarga kami Allah yang saat ini dalam keadaan sakit ya Allah, pada malam hari ini dengan izinmu ya Allah, berikanlah kesembuhan untuknya ya Allah. Angkat penyakitnya, sembuhkanlah ia ya Allah. Ya Allah ya Rabb, walau kami berlumur dosa bergelimang nista, tapi kami tamak rahmatmu ya Allah. Isma' doa ya Allah, dengarkan doa kami Allah. Istajib doa ya Allah, kabulkan doa kami Allah. Innahu la yastajibu doa illa anta maulana, innahu la yastajibu doa illa anta maulana. Tidak ada Tuhan, tidak ada Allah yang mendengarkan dan mengabulkan doa kecuali Engkau ya Allah. Rabbana ya Allah, hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna ma'as sholihin muqimas shalah min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah ya Rabb, kami mohon ya Allah, izinkan kami yang hadir di tempat ini dan seluruh keluarga besar kami bisa menginjakkan kaki kami yang kotor ini ke tanah suci-Mu ya Allah. Bisa ziarah ke Ka'bah, ziarah ke makam baginda Rasulullah ya Allah, menunaikan ibadah haji bersama keluarga yang kami cintai ya Allah. Kami rindu ya Allah, ingin berada di Raudhah, ingin berada di makam pusara baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, perbaikilah cara kami mendapatkan rizki, agar rizki kami menjadi halal. Perbaikilah cara kami membelanjakan ya Allah, agar harta rizki kami menjadi thayyib, sehingga halal dan thayyibah mubarakah. Berkahi harta kami Allah, berkahilah ilmu kami Allah, berkahilah umur kami Allah, berkahilah jasmani kami ya Allah. Bimbing kami Allah agar kami selamat di dunia sampai di akhirat. Ya Allah ya Rabb, sehatkanlah kami jasmani rohani kami Allah. Satukanlah hati kami yang hadir di tempat ini. Angkat segala sifat-sifat penyakit hati, iri, dengki, takabur, ujub, congkak, takabur, sombong ya Allah. Satukanlah hati kami Allah dalam rangka memakmurkan Masjid As-Salam yang kami cintai ini ya Allah. Rabbana ya Allah, taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Subhanallah bihamdi, subhanallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, demikianlah tadi siraman rohani dan doa sudah disampaikan oleh Ustadz Firmansyah. Semoga kita mendapatkan hikmah dan menjadi insan yang lebih baik lagi di tahun yang baru ini. Amin. Tibalah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sholat isya dulu, makan-makannya habis isya ya. Bagi ibu-ibu. Baiklah, demikianlah tadi siraman rohani dan doa sudah disampaikan oleh Ustadz Firmansyah. Semoga kita mendapatkan hikmah dan menjadi insan yang lebih baik lagi di tahun yang baru ini. Amin. Tibalah kita pada acara yang terakhir, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara malam hari ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.